Halo semuanya, semoga semuanya sehat di rumah ya. Perkenalkan, nama saya Arfianto Nusatriaji, mahasiswa dari Universitas Trisakti jurusan Teknik Industri dengan NIM 063 Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang peta kendali variabel. Oke, jadi kita mulai. Peta kendali variabel. Peta kendali variabel sendiri juga merupakan salah satu dari 7 alat pengendalian kualitas atau QC7 tools yang sudah dikenal umum. Peta kendali variabel merupakan metode statistik untuk menggambarkan adanya variasi atau penyimpangan dari mutu hasil suatu produksi yang diinginkan. Dengan peta kendali, dapat dibuat batas-batas di mana hasil produksi menyimpang dari ketentuan, lalu dapat diawasi dengan mudah apakah proses dalam kondisi stabil atau tidak. Yang terakhir yaitu bila terjadi banyak variasi atau penyimpangan pada suatu produk, dapat segera ditentukan keputusan apa yang harus diambil. Ini adalah contoh flowchart dari peta variabel. Macam-macam variasi. Terdapat 3 variasi dalam peta kendali, yaitu variasi dalam objek, variasi antar objek, dan variasi yang ditimbulkan oleh perbedaan waktu produksi. Contoh variasi dalam objek yaitu kehalusan dari salah satu sisi dari suatu produk itu tidak sama dengan sisi lainnya. Sedangkan contoh dari variasi antar objek yaitu suatu produk yang diproduksi pada saat yang hampir sama mempunyai kualitas yang berbeda atau bervariasi. Lalu contoh variasi yang ditimbulkan oleh perbedaan waktu produksi yaitu produksi pagi hari berbeda dengan hasil produksi siang hari. Lanjut ke penyebab timbulnya variasi. Terdapat 2 penyebab, yaitu penyebab khusus dan penyebab umum. Bisa disebutkan yaitu peta kendali terbagi menjadi 2, yaitu peta kendali variabel maupun atribut. Cuman dalam video ini kita akan menjelaskan tentang kendali variabel. Peta kendali variabel untuk data variabel yaitu ada peta X dan R dan peta X dan S. Peta X dan R. Peta kendali X yaitu memantau perubahan suatu sebaran atau distribusi suatu variabel asal dalam hal lokasinya. Apakah rata-rata produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditentukan, dan apakah proses masih berbeda dalam batas-batas pengendalian atau tidak. Sedangkan peta kendali R yaitu memantau perubahan dalam hal spread-nya atau penyebarannya. Lalu memantau tingkat keakurasian atau ketepatan proses yang diukur dengan mencari range dari sampel yang diambil. Ini adalah langkah-langkah dalam pembuatan peta X dan R. Yang pertama, menentukan ukuran subgroup. Yang kedua, tentukan banyaknya subgroup, sedikitnya 20 subgroup. Yang ketiga, menghitung nilai rata-rata dari setiap subgroup, yaitu X. Yang keempat, hitung nilai rata-rata X, yaitu X yang merupakan center line dari peta kendali X. 5. Menghitung nilai selisih data terbesar. Keenam, menghitung nilai rata-rata dari seluruh R, yaitu R yang merupakan center line dari peta kendali R. Lalu, langkah ketujuh yaitu menghitung batas kendali dari peta kendali X. Langkah selanjutnya yaitu menghitung batas kendali untuk peta kendali R, lalu memplot data X dan R pada peta kendali X dan R serta mengamati apakah data tersebut berada dalam pengendalian atau tidak. Lalu hitung indeks kapabilitas proses. Pada peta kendali rata-rata dan standar deviasi atau biasa disebut peta kendali X dan S. Peta kendali standar deviasi digunakan untuk mengukur tingkat keakurasian suatu proses. Langkah-langkah pembuatan peta kendali X dan S yaitu yang pertama menentukan ukuran atau contoh dari subgroup. Yang kedua, kumpulkan banyaknya subgroup, sedikitnya 20-25 subgroup. Yang ketiga, menghitung nilai rata-rata dari setiap subgroup, yaitu X. Yang keempat, menghitung nilai rata-rata dari seluruh X, yaitu X yang merupakan garis tengah dari peta kendali X. Menghitung simpangan baku dari setiap subgroup, yaitu S. Menghitung nilai rata-rata dari seluruh S, yaitu S yang merupakan garis tengah dari peta kendali S.
Selanjutnya, menghitung batas kendali dari peta kendali X. Menghitung batas kendali untuk peta kendali S, serta memplot data X dan S pada peta kendali X dan S, serta mengamati apakah data tersebut berada dalam pengendalian atau di luar pengendalian. Yang terakhir yaitu kapabilitas proses. Ya, semoga video tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.